Wah, kami budaya dari Indonesia. Sebelum ke penutupan, izinkan saya ibu untuk mukana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jafar Siddiq Ansori selaku guru mata pelajaran sejarah Indonesia. Izinkan saya, Tantri Rahmayu dari kelas 11 MIA 2 akan sedikit menjelaskan mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Apakah kalian masih ingat dengan syarat kemerdekaan suatu negara? Terdapat 4 syarat, yakni negara berdaulat harus memiliki wilayah, rakyat, pemerintah, dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Nah, saat Indonesia merdeka, secara proklamasi pada 17 Agustus 1945, syarat yang keempat belum ada. Pengakuan negara lain tersebut penting untuk suatu negara bisa mendapatkan haknya di dunia internasional. Sejarah mencatat, Belanda mengakui Indonesia berdaulat sebagai negara pada 27 Desember 1949. Lalu, apa saja catatan sejarah yang terjadi selama tahun 1945 sampai 1949 tersebut? Di masa inilah banyak terjadi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan ancaman disintegrasi bangsa, khususnya pada tahun pertama proklamasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan 7 peristiwa, yakni yang pertama, insiden Hotel Yamato di Surabaya. Aksi ini berlangsung pada malam hari, 19 September 1945 atau sehari setelah kedatangan pasukan sekutu dan Belanda yang tergabung dalam aliansi Allied Forces Netherlands Indies. Mereka menempati Hotel Yamato di Jalan Tanjungan 056 tanpa adanya izin dari Keresidenan Surabaya, bahkan juga mengibarkan bendera Belanda. Melihat kondisi tersebut, keesokan harinya warga Surabaya memenuhi Hotel Yamato dan mengecam tindakan Belanda tersebut karena dinilai telah menghina kemerdekaan Indonesia. Mewakili Residen Surabaya, Sudirman bersama Siddiq dan Haryono memasuki Hotel Yamato untuk meminta Ploegman, pimpinan AFNAI, untuk menurunkan bendera. Namun, permintaan tersebut ditolak dan memicu perkelahian yang menyebabkan Ploegman dan Siddiq terbunuh, sedangkan Sudirman dan Haryono berhasil meloloskan diri. Yang kedua, pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang ini berlangsung pada 15 sampai 20 Oktober 1945. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh larinya tentara Jepang yang akan dipindahkan dari Cepiring ke Bulu untuk selanjutnya bergabung bersama pasukan Jepang lainnya di markas Kido Butai, Jatingaleh. Selain itu, pertempuran ini juga dipicu oleh kematian Dr. Karyadi yang berawal penyerangan Jepang ke reservoir Siranda pada tanggal 14 Oktober 1945. Dari penyerangan tersebut, tersebar berita bahwa Jepang telah meracuni reservoir yang merupakan sumber mata air masyarakat Semarang. Pertempuran 5 hari ini berlangsung di pusat kota Semarang dengan diselingi usaha gencatan senjata oleh Jenderal Nakamura dan Kasman Singodimejo. Sampai akhirnya sekutu datang ke Semarang untuk meminta gencatan senjata dalam konferensi di Hotel Pavilion pada 20 Oktober 1945. Yang ketiga, pertempuran Ambarawa di Magelang. Pertempuran di Ambarawa berlangsung sejak 12 sampai 15 Desember 1945 yang diawali tindakan sekutu dan Nica, Netherlands Indies Civil Administration, yang mempersenjatai kembali tawanan perang. Di bawah pimpinan Kolonel Sudirman, TKR, Tentara Keamanan Rakyat, mengadakan koordinasi untuk melakukan pengepungan dan serangan serentak. Sampai akhirnya, pertempuran ini berakhir ketika TKR berhasil membuat sekutu mundur dan lari hingga ke Semarang. Yang keempat, pertempuran Medan Area. Pada 10 Desember 1945, Sekutu dan Nica melakukan serangan besar ke kota Medan yang pada saat itu dipertahankan oleh TKR Sumatera Timur di bawah pimpinan Ahmad Tahir.
Serangan tersebut mengakibatkan banyak korban berjatuhan sampai akhirnya di bulan April 1946, Sekutu berhasil menguasai kota Medan dan mengusir pemerintahan RI seperti gubernur, TKR, dan wali kota untuk keluar dari Medan. Yang kelima, Bandung Lautan Api. Salah satu peristiwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan ialah Bandung Lautan Api. Sesuai namanya, pembakaran di Bandung ini dilakukan oleh penduduk dalam tujuan pengosongan kota dari pasukan Afney di bawah pimpinan Brigadir MacDonald pada 23 Maret 1946. Peristiwa Bandung Lautan Api dilatar belakangi oleh beberapa tuntutan dan ketegangan saat pasukan Afney memasuki Bandung, yakni Sekutu menuntut penduduk Bandung menyerahkan semua senjata dari hasil pelucutan tentara Jepang. Ultimatum Sekutu untuk mengosongkan Bandung Utara paling lambat tanggal 29 November 1945 dengan alasan keamanan rakyat. Sekutu tanggal 23 Maret 1946 untuk mengosongkan Bandung Selatan. Pembakaran Bandung Lautan Api ini dipelopori oleh Kolonel A.H. Nasution yang bertujuan agar pasukan Sekutu tidak bisa menggunakan berbagai fasilitas, senjata, dan bangunan di Bandung sebagai bentuk pertahanannya. Yang keenam, peristiwa Merah Putih di Manado. Dinamakan peristiwa Merah Putih dikarenakan setelah sukses merebut tangsi militer Teling, para pemuda dan pejuang melakukan upacara bendera sebagai bentuk Indonesia telah merdeka dan siap menjaga dan mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa Merah Putih di Manado terjadi pada 14 Februari 1946 yang dilakukan oleh pemuda setempat dan pejuang KNIL dalam mengusir kekuasaan Nica di wilayah tersebut. Demikian pembahasan mengenai berbagai peristiwa dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah Indonesia. Sebelum ke penutupan, izinkan saya untuk mengutip salah satu kutipan dari pakar sejarah. Sejarah telah memperlihatkan semua hal tentang kerakusan, kesombongan, kekejaman, keikhlasan, pengorbanan, dan daya juang di mana semua orang dapat bercermin. Namun tampaknya, manusia lebih bernafsu membuat sejarah ketimbang belajar dari sejarah. Sejarah adalah subjek yang sangat penting karena mengajarkan kita tentang dunia, negara, kota, dan komunitas kita serta bagaimana semuanya bisa menjadi seperti sekarang. Sejarah tidak hanya relevan bagi mereka yang ingin belajar atau bekerja di lingkungan yang membutuhkan pengetahuan sejarah, tetapi juga sangat penting bagi semua orang agar bisa memahami apa yang telah dilalui para pejuang kita untuk menciptakan kehidupan yang kita jalani seperti sekarang. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk para audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, saya meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Manusia bisa tahu banyak hal, tapi yakinlah manusia tidak bisa tahu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.